Samaratanna ulalillah, samaratanna ulalillah, samaratanna ulalillah. Datangmu dari gunung, susur lembah dan sungai, di tangan para empu bentuk sungguh menawan. Bodimu ramping runcing, tiang tinggi berlayar, berkatir kanan kiri, berkulit warna putih. Ola billahi la la iya tamahla iya talitamboi. Ola billahi tarata jo kuru kuru ewar kapole dibuang. Ola billahi la la iya tamahla iya talitamboi. Ola billahi tarata jo kuru kuru ewar kapole dibuang. Meraja di samudra melaju tak terkira, para sawi beraksi, juru budi kendari. Bila layar terkembang, pantang putar haluan, lincah liut di laut, berpedoman semesta. Atas nama moyangmu, diberi nama sendiri. Atas nama moyangmu, diberi nama sendiri. Budaya positif nantinya. Jadi karena itu bagian dari tugas akhir dari membentuk positif yang yaitu budaya positif, jadi saya nantinya minta dukungan kepada Bapak nanti untuk bisa nanti hadir juga menghadiri kemarin berbagi pemahaman nantinya. Jadi siapa-siapa saja yang dilibatkan nanti? Ya, yang dilibatkan nanti itu adalah Bapak sebagai kepala sekolah, kemudian rekan-rekan guru dan semua pegawai yang ada di sini. Karena kan kemarin untuk awal itu kami diminta untuk melaksanakan itu keyakinan kelas, jadi di kelas. Jadi tindak lanjutnya nanti untuk bagaimana berkolaborasi nanti tema untuk melaksanakan itu budaya positif. Jadi ada semacam berbagi pemahaman dan pengalaman supaya nantinya bisa dilaksanakan. Yang bersikap positif. Meminta maaf, menyadari kesalahan, dan apalagi dan apa kebalikannya menyadari kesalahan? Iya, tidak menyadari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Bu Guru ulangi yang kompak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, semoga apapun aktivitas kita hari ini bernilai ibadah di sisi Allah. Kita pergi sekolah itu bernilai ibadah karena kenapa? Sebaik-baik orang adalah orang yang menuntut ilmu. Orang salat itu dengan orang yang menuntut ilmu lebih mulia derajatnya orang yang menuntut ilmu. Lebih banyak pahalanya. Orang yang salat di masjid, salat sunnah ya, salat sunnah dibandingkan orang yang pergi menuntut ilmu seperti yang kalian lakukan ini. Belajar di sekolah. Kemudian untuk hari ini kita belajar bagaimana kesepakatan kelas, ya.
Kesepakatan kelas kita sekarang, kita mau tingkatkan itu kesepakatan menjadi keyakinan kelas supaya tidak terjadi seperti tadi lagi. Di sana ketat di dalam ruangan, jaga di dalam ruangan. Nah, kita tidak diharapkan itu terjadi lagi di dalam ketika kita belajar. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Here's to the ones that keep the passion, respect, oh yeah. Here's to the ones that can't imagine, respect, oh yeah. Gather round now, look at me. Respect and love the only way. If you wanna come, come with me. The door is open every day. This 1+2 rendezvous, all invited. This what we do, how we do. Look who we are the dreamers. We make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, cause we can see it. Here's to the ones that keep the passion, respect, oh yeah. Here's to the ones that can't imagine, respect, oh yeah. Jadi kita sama-sama ingin sekolah kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SD Nomor 8 Karamalu dan SMP 1 Karamalu yang saya hormati rekan-rekan guru yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan
untuk bisa hadir bersama-sama di ruangan sekolah kita ini untuk membahas suatu agenda tentang berbagi aksi nyata budaya positif dari salah satu rekan kami guru yang masuk dalam guru pendidikan. Satu motivasi bagi kita semua supaya kita semua guru yang ada di SD dan SMP Sangkan Karamanu bisa menjadi guru penggerak semua. Mudah-mudahan insyaallah ke depan kita semua bisa menjadi guru penggerak semua. Dan tanpa kita berikan salam serta selawat atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah berjuang sehingga pada saat ini kita bisa merasakan perjuangan beliau, sehingga kita bisa merasakan hidup bahagia dunia dan akhirat. Amin. Dan untuk membersihkan waktu, saya sebagai moderator dalam acara ini, saya akan membuka dengan secara resmi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Acara aksi nyata berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif saya katakan dibuka dengan secara resmi. Kemudian Bapak Kepala Sekolah SD Menengah Karamanu dan SMP Sangkan Karamanu untuk memberikan sambutan dalam acara ini. Dengan ini kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya syukur alhamdulillah senantiasa kita menjaga diri Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga ada bersama-sama di tempat ini dalam rangka mengikuti salah satu acara yang dimotori oleh Ibu calon pembela kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat bermanfaat bagi profesi kita ke depan. Demikian juga salam dan taslim yang senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Oleh karena beliaulah yang telah diutus ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, untuk memisahkan yang hak dan yang batil. Sebelumnya saya minta di agenda utama kita hari ini, yakni aksi nyata dari salah satu dari calon guru penggerak kita. Perlu kami sampaikan bahwa pada tahun ini angkatan ke-7 ini khusus untuk tutor itu kita punya wakil 4 orang, dan alhamdulillah salah satu dari 4 itu adalah rekan guru kita di sini. Satu dari SMP Paran, SD Pilihan, dan satu lagi dari Kepala Sekolah SD 29 Kabelah. Jadi kalau tidak salah materi dari calon penggerak sekarang ini sudah masuk di modul 1
Jadi saya yang akan ditayangkan nantinya adalah budaya, tentang budaya positif. Bila saja kesalahan tidak bisa masuk pelajaran di kepala kita, itu bisa kita dapat hukuman. Begitu juga penghargaan, disiplin, dan pengenalan nilai kebaikan. Jadi saya kira itu lebih jelas nanti Bapak Ibu calon guru penggerak kita ini akan menjelaskan lebih rinci apa-apa yang ada dalam budaya positif ini. Tapi yang jelas ini tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada rekan-rekan yang hadir pada kesempatan ini. Pertama saya ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah selaku Kepala SD Negeri Nomor 8 Tarawangun yang telah memberikan dukungan kepada saya yang tanpa dukungan beliau mustahil saya bisa berdiri di hadapan rekan-rekan sekalian. Kemudian kesempatan kali ini kami sebagai tugas akhir kami yaitu diseminasi pengalaman atau berbagi pengalaman dan pemahaman tentang modul 174 yaitu budaya positif. Jadi pada kesempatan ini saya ingin memaparkan tujuan saya berdiri di hadapan Bapak dan Ibu guru bahwa saya berdiri di sini bukan untuk duit atau semacam memberikan materi atau pelatihan, tetapi saya berdiri di sini karena ingin membagikan pemahaman dan pengalaman yang merupakan tugas akhir kami dari pendidikan calon guru penggerak yaitu pada modul 1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua itu berisi tentang peran dan nilai guru penggerak, dan saya rasa bukan saja guru penggerak saja yang harus memiliki nilai ini atau peran ini, tetapi semua orang yang memutuskan untuk menjadi seorang guru harus memiliki nilai ini, karena kita sebagai guru mempunyai peran dan nilai yang harus kita harus kita miliki sebagai seorang guru untuk mendidik anak didik kita. Kemudian ketiga tentang visi guru penggerak, dan yang terakhir yaitu tentang budaya positif yang akan kita bahas dan sekolah. Nah, sebagaimana tadi saya katakan bahwa modul 1 ini terdiri dari 4 bagian, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua peran dan nilai guru penggerak, yang ketiga visi guru penggerak, dan yang keempat budaya positif. Nah, jadi untuk ini adalah slogan dari Bapak Pendidikan kita, yaitu ingat susun tulodo, iman dia bangun kaso dan tutur yang dari. Apa maksudnya itu? Kita sudah tahu semua bahwa sebagai seorang guru kita harus Memberikan dorongan. ya memberikan dorongan, kemudian memberikan motivasi dan menjadi role model untuk anak didik kita di kelas. Seperti itu, menjadi teladan untuk peserta didik kita. Selanjutnya, jadi menurut Bapak Pendidikan kita, guru disamakan sebagai seorang petani. Kenapa demikian? Karena kita lihat petani bagaimana dia menuntun tanamannya agar bisa tumbuh subur, mulai dari mengolah tanah, membajaknya, kemudian menanamnya. Dari tanaman itu dia tuntun lagi bagaimana agar tumbuh subur, ya dengan menyiangi rumputnya, menghilangkan hamanya, kemudian memupuknya agar nanti bisa menghasilkan hasil yang berlimpah. Begitu juga dengan sekolah, di bagaimana kita seorang guru merancang hal tersebut supaya bisa menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat siswa. Jadi tujuan pendidikan kita menurut Bapak Pendidikan
kita menuntut itu yang ada pada anak. Anak juga seperti sekarang itu berbeda. Kita zaman kita dengan anak kita berbeda, makanya harus dididik berdasarkan zamannya. Jadi ada dengan kodrat alam dengan kodrat zaman. Jadi anak harus dididik seperti itu sesuai dengan kodratnya. Untuk apa? Untuk bisa menjadi manusia. Manusia dalam artian bagaimana dia memperbaiki relasinya kepada Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana kehidupannya dengan diri sendiri dan kepada sesama. Kemudian dan juga sebagai kepada anggota masyarakat, bagaimana kontribusinya terhadap lingkungan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi tujuannya yaitu menjadikan manusia yang merdeka, yakni manusia yang hidup lahir dan batinnya tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar dengan kekuatan sendiri. Dalam program guru penggerak kita diminta untuk memiliki nilai-nilai ini, menumbuhkan nilai-nilai yaitu peran berpihak kepada murid. Jadi bagaimana kita memutuskan atau berbuat sesuatu, memikirkan apakah ini memang bagus untuk peserta didik saya, apakah tindakan pembelajaran ini bisa cocok dengan murid saya sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian yang kedua, reflektif. Ketiga, mandiri, bahwa guru harus bisa secara mandiri untuk meningkatkan kemampuannya, seperti yang ikut program guru penggerak yang terdaftar. Yang ketiga, inovatif, dan yang keempat, kelima, kolaborasi. Jadi bagaimana agar kita bersama-sama, karena kita tidak akan bisa melakukannya jika tidak dilakukan bersama-sama. Kemudian tentang visi guru penggerak, kita melihat tayangan seperti ini dulu untuk apa melihat bagaimana sebenarnya itu visi. Seberapa ampuhkah visi itu akan dibuat dan bagaimana nanti visi itu bisa dicapai secara bersama-sama. Minggu-minggu payah. Terpaksa ini. Apa yang terjadi karena alat yang dia pakai sudah tidak ada. Ayo. Ini cara simpan dulu deh. Dari tayangan tadi kita melihat yang dilakukan oleh Bernard ketika di awal dia mau melakukan sesuatu, dia melihat sebuah foto, keinginan yang dia ingin capai, yaitu mencapai puncak dari itu kita bisa melihat bahwa pentingnya sebuah visi yang kita bisa lihat untuk menumbuhkan semangat kita semua anggota yang ada di lingkungan sekolah kita, agar ketika melihat visi itu semangatnya tumbuh lagi untuk mencapai visi itu. Itulah gunanya sebuah visi. Dan visi kita itu adalah tentang peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ada 6 kategori di situ, yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada mandiri, ketiga bernalar kritis, yang keempat kreatif, kelima bergotong royong, dan terakhir peserta didik yang memiliki berkebinekaan global. Dari visi ini akan kita tuangkan, satukan bagaimana kita berkolaborasi dengan guru, rekan-rekan guru, yaitu dengan menerapkan manajemen yang bernama inquiry apresiatif, dan penerapannya nanti akan dituangkan ke dalam Bagja. Ini inquiry apresiatif intinya yaitu bahwa bagaimana kita melihat sisi positif yang ada di sekolah. Kita tidak mencari kelemahan, tetapi kita mencari kelebihan atau sisi positif yang dimiliki peserta didik, sekolah, misalnya fasilitas apa yang dimiliki sekolah, kemudian kemampuan dari guru-guru.
dari itu akan dicari strategi bagaimana nantinya dari kemampuan yang dimiliki sekolah itu, yaitu guru, murid, dan fasilitas sekolah, kemudian digunakan untuk mencapai visi. Dan strateginya nanti akan dituangkan ke dalam bagja. Selanjutnya adalah budaya positif, yang merupakan tujuan utama kita berkumpul di tempat ini. Dan ada pun yang melatar belakangi kenapa budaya positif itu sangat penting untuk kita terapkan di lingkungan sekolah, karena tujuan pendidikan itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan pendidikan kita yaitu bagaimana kita menuntun, kita membelajarkan mereka sesuai dengan kodratnya. Jadi kita harus bagaimana kita menuntut segala yang ada kodrat pada anak didik kita agar bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sesungguhnya, yakni menjadi manusia yang merdeka yang memiliki profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk mencapai atau untuk menciptakan manusia merdeka itu diperlukan banyak kerjasama semua stakeholder yang ada di sekolah. Karena tidak mungkin kita bisa menciptakan sebuah pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kodrat mereka, tanpa adanya kolaborasi di antara kita semua. Kemudian kolaborasi hanya bisa kita lakukan jika didukung dengan lingkungan yang positif. Jadi olehnya itu kolaborasi antara kita, guru, kemudian kepala sekolah, kemudian peserta didik dan orang tua siswa itu bisa kita lakukan jika ada budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Pembelajaran yang kita inginkan yaitu pembelajaran yang aman dan menyenangkan, serta juga menantang dan yang sesuai dengan perkembangan anak didik itu bisa dilakukan atau bisa terwujud jika budayanya atau lingkungannya sudah positif. Karena kenapa kita tidak akan bisa merasa nyaman untuk melakukan pembelajaran jika ada pengaruh-pengaruh atau tindakan-tindakan negatif yang dilakukan, baik itu dari siswa, dari pihak sekolah, dan semua stakeholder yang ada di sekolah itu. Dan apa tujuannya? Yang pertama adalah untuk mewujudkan anak yang berani mengemukakan pendapat tentang keyakinan kelas yang diinginkan. Yang kedua, untuk menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan kelas. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi intrinsik anak sebagai upaya menanamkan budaya positif. Jadi, budaya positif ini bisa ditumbuhkan melalui motivasi intrinsik, dan motivasi ini bisa dilakukan dengan cara membuat keyakinan kelas. Yang kemudian yang terakhir, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, tetapi juga menantang bagi perkembangan peserta didik kita. Kemudian selanjutnya adalah tolak ukur keberhasilan. Keberhasilan kita, apakah kita sudah berhasil mewujudkan budaya positif ini? Ada 3. Yang pertama, siswa mampu membuat keyakinan kelas yang sejalan dengan kebajikan yang universal. Yang kedua, mampu menumbuhkan motivasi intrinsik anak untuk melaksanakan keyakinan kelas. Yang ketiga, menjadikan keyakinan kelas menjadi budaya positif di sekolah. Untuk mencapai tujuan itu, sebenarnya tidak akan bisa saya lakukan jika tanpa dukungan dari teman-teman. Jadi dukungan yang saya butuhkan yaitu yang pertama, dukungan dari Bapak Kepala Sekolah sebagai pemimpin di sekolah kita, pengambil kebijakan, kemudian guru yang merupakan rekan sejawat untuk bagaimana kita bersama-sama membelajarkan anak bagaimana keyakinan kelas itu supaya bisa diterapkan di kelas kita sehingga menjadi budaya-budaya positif di sekolah kita. Kemudian para pegawai
dan juga penjaga sekolah yang merupakan role model dalam penerapan budaya positif. Yang kedua, dukungan yang saya butuhkan adalah orang tua atau wali siswa sebagai lingkungan pertama bagi murid dalam menerapkan kebiasaan budaya positif tersebut. Kemudian yang ketiga, murid yang akan membuat kesepakatan kelas dan menjadi keyakinan kelas untuk menjadikannya budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah kita. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang budaya positif ini, kita akan melihat tayangan berikut ini. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। चल कुछ करो ना। मैं वहां जाके क्या उखाड़ूंगा? कैसी जाने बूंद आई, जाने कैसा दर्द आई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता कौन तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, मुझसे तू ढूंढता है, वो ही है तू वही तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। Selesai persiapan berbatas. Itulah tadi tayangan tentang sebuah video yang menampilkan. Adakah rekan di antara Bapak Ibu guru yang bisa memberikan apa yang bisa pelajaran yang bisa diambil dari tayangan tadi? Atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan satu komentar tentang tayangan video tadi. Dalam video tadi itu saya melihat memperhatikan bahwa sesuatu pekerjaan yang kita kerja sendiri, walaupun ringan, walaupun berat, tak akan bisa, tak akan mampu kita melaksanakan. Tetapi apabila kita bersama-sama melakukannya, maka sebenarnya pekerjaan itu pasti kita mampu untuk melakukannya. Jadi menurut saya, apapun pekerjaan yang kita lakukan, maka perlu kita bersama-sama untuk melakukannya. Karena kalau kita sendiri melakukannya, mustahil kita bisa melakukan pekerjaan tersebut. Ya, mungkin itu pendapat saya tentang tayangan video tadi. Jadi karena setengah Tuhan jadi kita lanjutkan. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Bapak Pak Yusuf tadi, bahwa pelajaran yang kita bisa ambil dari tayangan itu bahwa sesuatu yang kecil jika sesuatu yang besar bisa kita capai jika kita lakukan secara bersama-sama.
Dan pembelajaran juga dari tayangan video tersebut bahwa ada seorang anak kecil yang tanpa disuruh atau dengan dia melihat keadaan, dia mampu menggerakkan orang di sekitarnya. Padahal tadi kita lihat ada Pak Polisi, ada pejabat yang ada di situ, tetapi dia tidak mampu menggerakkan orang-orang yang berada pada antrian yang panjang karena sebuah pohon, tapi karena ada anak-anak yang karena dorongan dari dirinya sendiri, dia tergerak untuk menggerakkan orang sekitarnya sehingga dia mampu memindahkan tali pohon besar. Jadi seperti itu pentingnya tentang budaya positif yang harus dimiliki oleh anak. Kemudian untuk memahami lebih jauh, ada pertanyaan pemantik dari ini. Apakah kalau misalnya Bapak setuju, ada kertas di belakang Bapak Ibu, itu ada warna merah dengan warna kuning. Kalau Bapak setuju, bisa menampilkan warna merah, warna kuning, dan jika tidak setuju, warna merah. Ya, seperti itu. Pertanyaan pertama. Setuju warna kuning, tidak setuju warna merah. Jadi kalau setuju dengan pernyataannya warna kuning, kalau tidak setuju warna merah. Pertanyaan pertama, apakah Bapak setuju atau tidak setuju jika hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak setuju? Setuju ya. Dapat kami mendisiplinkan anak. Yang kedua, pertanyaan kedua, jadi kita setuju ya? Setuju, sepakat setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah setuju atau tidak setuju? Itu bisa meningkatkan kedisiplinan anak. Jadi kita sepakat setuju ya. Yang pertanyaan selanjutnya bahwa memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Sekarang kita langkah selanjutnya tentang perubahan paradigma. Menguatkan lagi pemahaman kita. Ini ada semacam permainan. Jadi ada dua orang diminta untuk menyimpan sesuatu di tangannya. Coba apakah itu uang atau apa? Kita simpan. Anggap tak ada sesuatu di tangan atau anggap ada sesuatu di tangan. Kemudian yang satu pihak berusaha mempertahankan tidak mau membuka, tapi yang ke orang B bagaimana membujuk, merayu atau apapun bisa dilakukan agar A bisa membuka tangannya dan menyerahkan apa yang di tangannya. Coba mungkin Pak Bahar dengan Pak Yusuf bisa memperagakan. Jadi yang di tangan itu adalah sesuatu yang berharga pada kita. Sesuatu yang paling berharga menurut kita. Anggap saja ini membela kan tidak membela. Hadiah ada dompet di dalamnya. Pertanyaan pertama tuh, sebelum saya bisa ambil itu, apakah Anda punya sebuah cita-cita? Kira-kira apa? Mobil. Saya punya sebuah cara atau trik supaya Anda bisa memiliki mobil itu dengan mudah dan cepat. Caranya apa? Apa yang ada di genggaman Anda, kau berikan kepada saya. Misalnya dengan beraninya genggaman itu yang ada di genggamanmu, dalam waktu yang dekat itu akan terwujud. Silahkan Pak. Modus tadi. Anda tidak percaya dengan memulai
impianmu akan tercapai. Kasih nih kolom, kasih nih. Pilih yang mana? Anda tetap mempertahankan yang Anda punya, tapi impian Anda kemungkinan tidak akan terwujud. Dengan Anda menyerahkan benda yang Anda miliki, insya Allah impian Anda akan terwujud. Ya, mana yang Bapak pilih, impian terwujud. Jadi saya cuma kasih dua pilihan. Jadi Impian tidak terwujud atau impian terwujud. Kalau tidak terwujud, silakan genggam. Kalau mau terwujud, silakan berikan kepada saya. Dia genggam kasih 100. Impian yang tertunda. Artinya begini, Noah, kalau saya mendengar kata seperti itu, gayanya ada keinginan untuk memberikan. Itu kamu keinginan untuk memberikan bagaimana? Namun dapat. Maka saya kasih opsi. Dapat kan? Saya kasih opsi. Mau pede mana? Saya kasih opsi. Opsi pertama, kalian tetap dengan khayalan itu. Kemudian yang kedua, impianmu akan tercapai. Tetap berada pada khayalan. Kalau Anda tetap simpan itu cuma menghayal. Kalau ingin tercapai impian, silakan berikan. Tapi ada terang banget. Jadi Impian yang tertunda yang pemerintah dari kelemahan. Saya nggak mau nih, kalian main bro. jadi itu tadi adalah apa namanya semacam permainan tentang maksud dari Bagaimana cara seperti itu diterapkan dalam kelas itu sebenarnya? Bagaimana cara kita dengan mereka yang tidak mau belajar? Bagaimana cara kita supaya mereka itu mau belajar? Bagaimana mereka mau belajar? jadi ilusinya seperti ini Pak, bahwa selama ini guru itu mempunyai ilusi bahwa dia mampu mengontrol siswa. Tetapi sebenarnya kita tidak bisa mengontrol siswa. Siswalah yang memberikan izin kepada kita untuk mengontrol dirinya. Jadi kalau siswa tidak mengizinkan, maka kita tidak akan mampu mengontrol mereka. Seperti tadi, bagaimana Bapak yang berdua tadi ini saling berusaha bagaimana dia menggunakan segala cara untuk mengontrol temannya yang satu, untuk mengizinkan dia mengontrol. Tetapi dengan kebutuhan yang mereka memiliki, maka dia tetap mempertahankan apa yang dia punya, tergantung dengan kebutuhan yang mereka miliki, kebutuhan dan pola pikirnya. Jadi bahwa selama ini ilusi mengontrol siswa itu bahwa kita tidak bisa mengontrol siswa. Yang kedua, bahwa ilusi bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi sebagai seorang guru, kita terkadang ingin mendisiplinkan murid peserta didik kita, tetapi dengan memberikan penguatan positif, misalnya dengan bujukan, dengan rayuan, tapi itu tidak akan bertahan lama. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika kita kan tadi bujukan, rayuan dilakukan, tetapi itu juga tidak manfaat, maka terkadang kita memberikan kritik atau hukuman kepada peserta didik. Tetapi menurut pemahaman dan pembelajaran yang kami dapat di program guru penggerak itu tidak bertahan lama juga. Itu hanya bersifat sementara. Ketergantungan peserta didik akan hukuman, dia mungkin akan melakukan seperti itu karena takut hukuman atau menghindari hukuman, jadi dia tidak melakukan tindakan yang membuatnya mendapatkan hukuman. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memiliki hak untuk memaksa. Sebagai orang dewasa kita percaya bahwa kita memiliki tanggung jawab kepada murid-murid kita, dan apapun yang kita lakukan itu dapat diterima sebagai usaha untuk
mengembangkan karakter baik anak didik kita. Kita berhak memaksa murid untuk melakukan sesuatu karena tujuannya untuk masa depan mereka. Tapi seiring waktu, mereka akan menyadari bahwa hal-hal itu bersifat negatif dan akan menimbulkan rasa permusuhan di antara kita dengan anak didik kita ketika kita melakukan pemaksaan. Selanjutnya, jadi dari kegiatan kita tadi itu tentang kegiatan kepala tangan, kita bisa melihat bahwa kita harus mengubah paradigma kita selama ini, karena sadar atau tidak kita sudah melakukan sebuah tindakan-tindakan yang memang sudah tidak sesuai dengan zamannya, sama di mana anak didik kita dididik dan dilahirkan sekarang ini. Zaman berubah, maka paradigma kita, pola pikir kita juga harus berubah. Karena apa? Karena kita harus mendidik peserta didik kita yang sekarang ini sesuai dengan zamannya, sesuai dengan alam mereka dilahirkan, supaya nantinya bisa menjadi manusia yang merdeka. Paradigma kita selama ini, yang pertama itu bahwa kita melihat bahwa kebutuhan kita sama, padahal sebenarnya kita, anak didik kita, orang tuanya atau wali siswa itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Tidak ada satupun di dunia ini yang mempunyai prioritas dari kita itu berbeda-beda. Misalnya ada yang ketika dewasa atau beranjak dewasa, ada yang senang jika yang didahulukan yang adalah kendaraan, tetapi ada yang juga yang mendahulukan membangun sebuah rumah. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya, pemahaman kita selama ini itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita tidak bisa mengubah pandangan orang untuk sama dengan pandangan kita. Yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Jadi untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain, kita harus bisa memahami bagaimana pandangan mereka, bagaimana prioritas kebutuhan mereka. Kemudian selanjutnya, ini yang kita lakukan itu adalah perilaku buruk peserta didik itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kita ingin merubahnya menjadi bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan masing-masing. Jadi misalnya seperti ini, ada anak yang bermain di kelas atau mencocok temannya. Menurut kita sebagai guru yang ada di kelas itu anak melakukan kesalahan. Yang ini bermain di kelas, yang seharusnya kita gunakan untuk belajar. Tetapi tanpa kita sadari, anak itu dia melakukan tindakan seperti itu untuk mencari perhatian atau mencari kesenangan. Dia merasa bosan di ruangan dengan pembelajaran yang ada, akhirnya dia melakukan sebuah tindakan-tindakan untuk menyenangkan diri sendiri. Jadi kita harus mengerti bahwa setiap anak itu, setiap tindakan dilakukan itu, anak itu memiliki tujuan-tujuan tertentu, sehingga nantinya kita bisa mengetahui cara untuk mengatasi tindakan-tindakan tersebut. Yang selanjutnya, paradigma bahwa kita bisa mengontrol orang lain. Sebagaimana tadi di sebuah permainan, bahwa itu adalah bahwa menyadarkan kita bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, kecuali orang itu mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya. Seperti juga itu peserta didik kita. Kita tidak bisa mengontrol peserta didik kita sesuai dengan kemauan kita.
Ketika kita mencoba mengontrol mereka, maka akan ada dua kemungkinan yang terjadi. Akan terjadi permusuhan atau mereka membiarkan kita untuk mengontrol mereka, dan akhirnya mereka tergantung dengan pendapat-pendapat kita. Dan itu yang tidak kita inginkan. Kemudian yang selanjutnya, bahwa pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi anggap kita seperti ini. Pernah ada kegiatan yang maksudnya penyelesaian masalah ketika kita mencoba membujuk seorang anak untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang menurut kita itu adalah salah, maka ketika kita sudah 2 kali, 3 kali membujuknya untuk tidak melakukan itu, dan dia tidak mendengar, maka yang selanjutnya kita lakukan adalah pemaksaan. Kita menghukum mereka agar mereka mau melakukan atau mengikuti ke peraturan-peraturan yang kita lakukan. Jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang selanjutnya adalah model berpikir menang kalah. Jadi kita ingin berubah menjadi pola berpikir menang-menang, sehingga kita sama-sama senang untuk melakukan sebuah kegiatan-kegiatan pembelajaran di kelas kita. Selanjutnya, disiplin. Apa sih makna disiplin itu? Disiplin artinya belajar. Disiplin itu bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi orang yang memiliki disiplin itu dia bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan karena dia mendasari dengan tindakan yang memiliki tindakan-tindakan yang bernilai kebaikan maupun kesalahan. Dia menyadari bahwa tindakan yang dilakukan itu harus sesuai dengan kebaikan yang diinginkan oleh semua orang. Jadi dia melakukan tindakan yang tidak mengganggu kesenangan orang lain atau kepentingan orang lain. Jadi disiplin itu yang kita harapkan bisa berasal dari motivasi intrinsik dari dalam diri peserta didik agar tata tertib yang selama ini yang merasa tidak nyaman itu tidak dilakukan lagi. Kemudian nilai-nilai universal. Apa sih itu nilai-nilai universal? Nilai-nilai universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Yang mana itu contoh konkretnya? Yang anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu anak yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, anak yang mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, kreatif. Kelima, bergotong royong. Dan keenam, anak-anak yang berkebinekaan global yang bisa menghargai diri dan budayanya serta budaya orang lain. Yang lainnya, versi yang lain dari kebajikan universal, yaitu cinta Tuhan dan segala cintanya. Kemudian peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran atau diplomatis. Yang keempat, hormat dan santun. Yang selanjutnya, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Yang selanjutnya, percaya diri, kreatif dan bekerja keras. Selanjutnya, yang peserta didik yang memiliki kepemimpinan dan keadilan. Dan selanjutnya lagi, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nilai-nilai universal ini kita ingin memiliki semuanya. Kita ingin agar orang lain juga memilikinya. Dan kita ingin agar peserta didik kita sebagai generasi bangsa memiliki nilai-nilai universal ini. Dan ini bisa ditumbuhkan melalui budaya-budaya positif. Kemudian selanjutnya
teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Apa sih motivasi itu? Motivasi adalah segala yang mendorong seseorang untuk melakukan semua tindakan. Motivasi itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang melakukan sebuah tindakan itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi jika dia melakukan sebuah tindakan itu dia hanya melakukannya karena dia tidak mau mendapatkan hukuman. Ini masuk kategori motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, dia melakukannya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia kan sebuah tindakan itu hanya untuk mendapatkan hadiah. Ini juga dikategorikan motivasi eksternal dan ini tidak akan bertahan lama. Dan yang selanjutnya adalah yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah ini adalah yang kita harapkan dari serta diri kita, bahwa apapun yang dia lakukan itu merupakan motivasi yang ingin menghargai dirinya sendiri. Dia ingin mencapai sesuatu tujuan yang dia inginkan. Sehingga apapun tindakan itu dia sudah tidak berpikir lagi tentang hukuman atau penghargaan, tetapi tindakan itu dilakukan karena dia menghargai dirinya sendiri. Dan ini dikategorikan menjadi motivasi internal. Dan inilah tujuan disiplin positif. Menurut Bapak dan Ibu, lebih efektif mana, penghargaan atau hukuman? Ternyata kita semua memiliki pikiran bahwa penghargaan. Saya juga waktu mendapat pembelajaran ini, saya mengatakan lebih efektif penghargaan karena itu memiliki nilai positif. Daripada kita menghukum, memberikan ancaman, lebih bagus kita memberikan penghargaan. Tetapi menurut teori bahwa hukuman itu sama dengan penghargaan. Karena apa? Penghargaan itu menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kenapa penghargaan itu dikatakan menurunkan kualitas? Misalnya seperti ini. Ketika kita memberikan tugas kepada peserta didik kita, lantas kita janjikan sebuah penghargaan atau sebuah hadiah kepada mereka yang berhasil melakukan itu. Ketika peserta didik, ada salah satu peserta didik yang sudah berhasil melakukannya, maka itu yang mendapatkan hadiah. Peserta didik yang urutan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu tidak akan mendapatkan hadiah karena yang pertama sudah mendapatkannya. Hal ini akan berpengaruh kepada engganan atau terjadi anak-anak menjadi cuek untuk melakukan tugasnya. Karena kenapa? Mereka menganggap bahwa ini kita sudah capek-capek mengerjakan ini, tetapi yang mendapatkan hadiah cuma satu, yaitu si A. Yang si B, si C, dan si D atau yang seterusnya itu tidak mendapatkan penghargaan. Karena kita sebagai guru pasti punya keterbatasan untuk memberikan semua penghargaan kepada siswa yang sudah berhasil melakukannya. Itulah makanya kenapa dikatakan bahwa penghargaan menurunkan kualitas, karena pada selanjutnya ketika kita memberikan tugas yang lain kepada peserta didik, mungkin akan ada beberapa peserta didik kita yang sudah acuh untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Dia berpikir, ini kalau saya kerjakan pasti si A lagi mendapatkannya. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Kenapa? Penghargaan itu sangat disamakan dengan hukuman. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Seperti tadi yang dicontohkan bahwa ketika kita misalnya kalau kau menghafal, ya dari itu pernah saya lakukan, kalau kau menghafal ini
maka saya akan memberikan hadiah. Yang dua menghafal ini yang dapat hadiah. Ketika anak-anak sudah berusaha dikasih waktu berusaha menghafal, ternyata si A yang berhasil menghafal, maka ketika kita mengulang lagi dan si A yang mendapatkan penghargaan, mendapatkan hadiah, ketika kita mencoba untuk mengulangi metode yang sama, maka si C dengan si D akan merasa down karena itu tadi pasti si A lagi yang mendapatkan penghargaan, bukan kita. Dan jika ini terus juga dilakukan, kita juga memikirkan kantong kita, karena tidak mungkin kita terus akan memberikan hadiah kepada peserta didik. Itulah makanya dikatakan bahwa penghargaan itu sama dengan hukuman, tidak akan bertahan lama dan tidak bisa meningkatkan motivasi intrinsik siswa. Bagaimana cara kita menghargai sebuah tindakan yang dilakukan oleh peserta didik ketika dia melakukan sebuah tindakan positif? Apa yang harus kita lakukan selain memberikan penghargaan atau hadiah atau memberikan hukuman? Langkah apa yang harus kita lakukan adalah kita memberikan apresiasi. Yang pertama, apresiasi yang bisa kita lakukan, yang pertama kita beri pengakuan khusus kepada mereka, bahwa misalnya, kamu telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Kita berikan pengakuan terhadap tindakan-tindakan positif yang dia lakukan. Yang kedua, kita beri pengakuan secara pribadi. Misalnya kita panggil anak didik kita bicara, tadi Ibu Guru lihat ketika Ibu Guru datang, kamu sudah membersihkan ruangan. Itu salah satu bentuk apresiasi terhadap tindakan positif peserta didik. Kemudian memberi pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi semua peserta didik kita yang sudah berhasil melakukan sebuah tindakan positif, kita kasih semua apresiasi. Kita berikan bentuk pengakuan kita kepada mereka bahwa mereka sudah melakukan sebuah tindakan yang besar, yakni melakukan kebajikan positif. Kemudian kita beri pengakuan secara konsisten, maksudnya bahwa kita jangan merasa malas, kita jangan merasa berkecil hati atau hilang semangat ketika apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi bagaimana kita konsisten untuk terus melakukan yang memberikan apresiasi terhadap semua tindakan peserta didik yang positif, apapun itu. Kita setiap ada kesempatan di ruang kelas, kita beri pengakuan kepada peserta didik kita. Kita jangan bosan memberikan pengakuan sekecil apapun tindakan positif yang dilakukan peserta didik kita. Kemudian kita fokus akan proses. Jadi proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Proses yang lama itu akan menjadikan pembelajaran tersendiri kepada kita, kepada peserta didik kita untuk menjadi lebih baik. Sekarang contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yang dilakukan peserta didik kita. Seperti ini. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian saya menghargai. Jadi apa yang kebajikan yang kita hargai itu? Kepedulianmu. Kepedulianmu dalam situasi apa? Pada saat kamu membantu temanmu yang lupa membawa pulpen, kita harus apresiasi yang kita berikan itu ada di penekanan dalam hal-hal yang peserta didik kita lakukan. Contoh selanjutnya kita mengucapkan terima kasih ya nak untuk apa kita ucapkan kebajikan yang dilakukan, untuk tanggung jawabmu, untuk rasa tanggung jawab yang kamu telah lakukan. Jadi apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Hukuman itu berasal sepihak dari seorang guru, sedangkan konsekuensi itu adalah berasal dari kesepakatan yang telah kita
lakukan bersama dengan siswa ketika kita membuat peraturan. Jadi ketika kita melibatkan siswa membuat peraturan, ada konsekuensi setiap tindakan yang dia dilakukan. Misalnya anak bukan coret-coret, maka ada konsekuensinya seperti mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini adalah konsekuensi. Kemudian kalau hukuman, ada contoh seperti ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu adalah hukuman. Jadi itu hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi karena sudah menjadi kesepakatan. Hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati. Selanjutnya apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu adalah juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka yang telah mereka lakukan, dan kemudian membantu mereka untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itulah tujuan restitusi. Jadi intinya adalah bagaimana peserta didik kita itu mencari solusi sendiri. Ingin menjadi apa mereka? Tujuan apa yang ingin mereka capai dan ingin wujudkan untuk lebih baik, serta bagaimana seharusnya mereka memperlakukan orang lain agar tidak timbul sebuah tindakan-tindakan yang malah merugikan orang lain. Ada 2 identitas, yakni identitas gagal dan identitas sukses. Jadi hukuman itu dikategorikan ke dalam identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi itu dikategorikan dalam identitas sukses. Dan ini adalah kategori disiplin, bahwa setiap tindakan yang dilakukan ada konsekuensinya, dan bagaimana untuk menyelesaikannya itu adalah restitusi. Bagaimana kita serahkan kepada anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri yang dia telah lakukan, serta tindakan-tindakan apa yang memang seharusnya dilakukan agar tidak timbul tindakan yang malah merugikan orang lain. Bagaimana caranya dia bisa melakukan sebuah tindakan tanpa harus merugikan orang lain. Jadi dalam hal ini konsekuensi itu berada pada posisi netral. Apa ciri restitusi? Ya, restitusi itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu tawaran kepada peserta didik, bukan paksaan. Kalau hukuman itu paksaan, kalau restitusi itu caranya kita memberikan penawaran kepada peserta didik untuk bagaimana caranya dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi. Jadi kita memfokuskan itu mencari solusi. Kita tidak mencari hukuman, tetapi solusi untuk tindakan yang telah dilakukan oleh peserta didik kita yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Yang selanjutnya, bahwa restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi bagaimana ketika anak melakukan kesalahan atau melakukan tindakan-tindakan yang negatif itu, dia bisa kembali kepada temannya dengan keadaan yang lebih baik, tidak timbul misalnya ada perkelahian di luar kelas karena anak merasa tidak merasa puas dengan penyelesaian yang dilakukan di sekolah. Keyakinan kelas. Pada kesempatan ini saya akan memberikan video tentang bagaimana kemarin saya menerapkan keyakinan kelas. Sebelumnya saya ingin memberikan penguatan mengapa tidak kelas saja, mengapa harus keyakinan kelas.
Kenapa hal itu dilakukan? Karena keyakinan kelas itu mendukung motivasi intensif. Kemudian keyakinan itu melatih anak untuk kembali ke nilai-nilai keyakinan yang telah disepakati. Kemudian keyakinan itu menggerakkan seseorang untuk mengikuti dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Seperti yang telah saya lakukan di kelas 5, ini adalah tayangan bagaimana kami melakukan bersama mengidentifikasi nilai-nilai universal menjadi keyakinan kelas dengan menggunakan metode T. Jadi ini dalam pertemuan ini saya mencoba untuk mengkaji perilaku atau tindakan yang diinginkan di kelas kita, kemudian kami identifikasikan dalam metode T. Mereka didik kita dididik atau diberikan pemahaman tentang nilai-nilai kebajikan yang ingin mereka lakukan di kelas. Tindakan-tindakan seperti apa yang harus mereka lakukan untuk memperlihatkan atau menampakkan kegiatan-kegiatan yang mewujudkan nilai-nilai universal tersebut. Misalnya menghargai, apa tindakan yang mereka lakukan kalau ingin menunjukkan sikap menghargai. Kemudian nilai kebersihan, apa tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk menunjukkan nilai kebersihan, dan apa tindakan yang tidak menunjukkan nilai-nilai kebersihan tersebut. Jadi untuk lebih menguatkan pemahaman kita tentang keyakinan kelas, bagaimana kita menciptakan atau memberikan pemahaman kepada siswa tentang bagaimana keyakinan kelas dan nilai-nilai universal itu diterapkan di sekolah, maka kita akan masuk praktek ya, mengisi form dengan dua metode, yaitu metode Y dengan metode T. Jadi diharapkan nanti dengan ini kita bisa diterapkan di kelas kita masing-masing. Berkelompok, nah kelompok A, kelompok B dengan kelompok C yang di sini. Ya, jadi bagaimana kita maksudnya di sini adalah ini contoh pengisiannya Bapak Ibu. Jadi contoh nilai universalnya yaitu tentang, jadi nilai universalnya itu misalnya hormat atau menghormati orang lain, menghargai orang lain. Jadi kita akan menulis bagaimana yang terdengar kalau kita menghormati, ucapan yang bagaimana ketika kita menghormati orang lain. Misalnya cara kita menghormati kan kita bisa meminta izin Bapak, izin misalnya untuk teman kita toh misalnya Lena, saya minta izin untuk meminjam pulpennya. Itu adalah salah satu bentuk menghormati ketika kita meminta izin. Kemudian apa yang terlihat ketika kita menghormati, misalnya kita lewat di hadapan orang lebih tua, kita BKB kalau kita budaya kita. Kemudian kalau yang berperilaku, misalnya kalau kita ketemu orang kita bersikap ramah. Tetapi ini contoh hormat. Kita mencari nilai universal yang lain. Misalnya apakah itu kebersihan atau tanggung jawab. Terserah yang mana kita mau pilih. Oke. Metode Y, metode T itu sama saja metodenya. Karena kalau metode T itu tampak dengan tidak tampak, kebalikan dari Jadi kalau metode T itu maksudnya itu yang di atas, kalau rasa hormat itu datang tepat waktu.
kemudian datang tepat waktu. Apa yang tampak? Dia menyapa teman dengan gurunya dengan sopan setiap hari. Itulah adalah contoh rasa hormat. Kemudian apalagi dia mengembalikan barang kepada temannya yang dipinjam dengan mengucapkan terima kasih. Itu yang tampak dari rasa hormat. Dan tidak tampak ada kebalikan dari yang tampak. Itu metode T. Jadi bagaimana kita maksudnya tindakan-tindakan apa itu kalau rasa hormat? Jadi kalau tidak yang kita pilih misalnya kebersihan, nilai-nilai atau tindakan-tindakan apa yang terlihat, terdengar atau kita perilaku apa yang muncul ketika kebersihan itu dilakukan. Misalnya kalau kita nilai kebersihan atau kasih sayang, misalnya nilai universal kasih sayang, apa yang tampak jika kita mau menunjukkan rasa kasih sayang kepada teman kita, kepada sekolah kita, apa yang terlihat, apa yang terdengar, dan apa yang dilakukan. Siapa? Kita jelaskan apa yang dilakukan. Yang tampak. Kalau yang tampak, kalau itu, misalnya kalau bersih, apa ucapannya? Apa yang bisa kalau itu? Tapi yang ini apa? Boleh apa? Iya, apa? Dengan kita mendalami keyakinan ini, dia sudah mendalami keyakinan ini, maka dia akan memahami apa tindakan yang akan dilakukan untuk menunjukkan keyakinan itu, dengan apa yang dilakukan dan itu keyakinan itu. Karena dia tidak bisa menilai dengan menggunakan metode ini. Tadi kalau kita bisa kita sampai kita mau biar apa yang mau dilakukan itu kita akan bisa bukan sama yang benar. Kalau kadang yang sudah kita ada yang kita tidak itu gini. ونعيش بحب ونتجمع ونخلي صوتنا يملى هالدنيا حب ونتكاتف Selanjutnya kita akan mencoba atau mengelompokkan yang mana peraturan, kemudian dari peraturan itu bagaimana keyakinan kelas apa yang cocok dengan peraturan tersebut. Jadi bagaimana kita mau mengubah peraturan menjadi keyakinan. Jadi tidak ada peraturan tetapi yang ada keyakinan. Dan kelas diterapkan. Ya, keyakinan kelas yang diterapkan di kelas kita masing-masing. Bukan peraturan. Bukan peraturan. Kita mencoba mengubah pola pikir atau paradigma berpikir kita, mindset kita
mengubah peraturan menjadi keyakinan kelas. Karena itu tadi dikatakan bahwa peraturan itu tidak efektif. Masalah. Karena peraturan cenderung menimbulkan rasa tidak nyaman. Jadi masalah ini dari hukuman ke konsekuensi. Bukan lagi dari hukuman menjadi restitusi, bukan konsekuensi. Konsekuensi siswa masih merasa tidak nyaman. Tetapi bagaimana dari hukuman penghargaan kita ubah menjadi restitusi. Karena dari situ, dari restitusi adalah bagaimana siswa memilih pilihan-pilihan alternatif yang membuat dia nyaman untuk mengikuti keyakinan kelas dan menyelesaikan permasalahan yang dia buat. Itu kuncinya restitusi, kenyamanan. Kemudian ini adalah proses di mana saya dengan anak didik di kelas 5 mengklarifikasikan tindakan-tindakan yang telah kita lakukan itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi apa tadi merdeka? Sama-sama merdeka, guru dan siswa sama-sama merdeka. Jadi ini ada peraturan dirubah menjadi peraturan yang mana itu dari mau kita ubah, kita mencari. Ya, dirubah ini. Misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu kan peraturan. Apa keyakinan kelas, nilai universal yang cocok dengan peraturan ini? Kelas yang rapi. Apa yang cocok dengan Kembalikan buku ke tempatnya. Jadi apa yang cocok dengan dan selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Apa yang cocok? Kemudian apa yang cocok keyakinan kelas, apa yang cocok dilarang mengganggu orang lain. Apa itu yang mana nilai universalnya? Pada nilai-nilai kebajikan, nilai universalnya. Dilarang melakukan kekerasan. Perhatikan di atas. Inilah nilai-nilai universalnya atau keyakinan kelasnya. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Itu masuk pada nilai tanggung jawab. Ada yang cocok? Cocok. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu dilarang mengganggu orang lain. Itu keyakinan kelasnya. Berarti kita harus menghormati orang lain. Ada yang cocok? Cocok saya. Nah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan komitmen. Karena ketika kita menghormati orang lain, maka kita akan lebih dulu dan cocok. Jangan jadi 8, 9. Cocok. dilarang, ya tentunya dilarang melakukan kekerasan. Jadi nilai universalnya adalah keyakinan kelasnya, keselamatan dan juga menghormati orang lain. Jika kita mengganggu orang lain, itu berarti kita tidak menghormatinya. Kita tidak menghargainya, jika kita memukul orang lain. Jadi itu keyakinan kelas adalah nilai secara keseluruhan yang itu sekali Pak. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, itu nilai keyakinannya kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu adalah keselamatan dan keamanan. Sama semua. Jadi selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia atau dunia berkualitas. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa setiap orang mempunyai kebutuhan masing-masing, berbeda dengan satu yang lainnya. Tapi ada persamaan yang mendasar yang menjadi kebutuhan kita semua. Yang mana itu? Yang ini. Kita sama-sama dalam melakukan tindakan itu didorong oleh karena apa? Kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kita butuh kesenangan. Anak-anak bermain di kelas, ada yang bermain di kelas, tetap pada dasarnya mereka butuh kesenangan di kelas. Tetapi menurut kita itu salah karena kita sedang belajar. Jadi bagaimana nanti pembelajaran itu
mencari permainan-permainan yang bisa menilai juga ibadah. Kemudian apa? Rasa kasih sayang dan rasa terima. Karena terkadang anak-anak seperti ini, ada anak yang suka mengganggu teman-temannya, tapi tanpa kita sadari bahwa dia sebenarnya itu diperhatikan atau ingin diterima di lingkungannya, tetapi karena dia tidak diterima maka mencari alternatif lain dengan cara mencoba temannya untuk diperhatikan. Kemudian rasa penguasaan. Jadi setiap orang itu ada punya keinginan untuk dianggap, dihargai, bisa berbuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, diakui dan dihormati. Seperti tadi yang dia mencoba makanan-makanan yang dimiliki oleh temannya. Itu adalah dia menguasai temannya, bahwa dia ingin dihormati, mencapai sebuah pencapaian, yaitu dia berhasil mengambil makanannya. Padahal itu sebuah tindakan-tindakan yang memang seharusnya tidak dilakukan oleh anak, tapi karena ada keinginan anak tersebut maka dia melakukan tersebut. Kemudian kesenangan, jadi dia mencari kesenangan untuk bermain dan tertawa. Dia menikmati ekspresi wajah temannya. Jadi seperti Andi itu yang dilakukan tadi, saya contohkan bahwa dia juga ingin memenuhi kesenangan. Dia senang ketika temannya merasa kesal. Ekspresi-ekspresi yang ditunjukkan oleh temannya itu yang merasa senang melihatnya. Makanya dia melakukan terus perbuatan tersebut. Kemudian rasa manusia yaitu kebebasan, bahwa setiap orang itu memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain dan senang mencoba hal-hal yang baru dan menarik. Seperti tadi bukan nanti itu, dia ingin mencoba semua makanan temannya. Mereka yang dilakukan temannya itu atau makanan-makanan yang dimiliki temannya itu dia ingin mencoba. Karena apa? Rasa kebutuhan yang dia miliki itu kebutuhan dasar kebebasan. Jadi kita harus sebagai guru kita harus mengerti bahwa setiap tindakan anak itu ada yang mendasarinya. Ya, mungkin dia ingin bertahan hidup, kemudian ingin rasa kasih sayang, yang ketiga rasa penguasaan, kemudian rasa kesenangan, kemudian rasa kebebasan. Dari dalam hal ini ketika kita guru sudah memahami tersebut, maka kita bisa memahami peserta didik lebih baik. Dengan memahami mereka kita guru bisa mencari solusi yang bagaimana kita harus lakukan untuk memperbaiki tindakan-tindakan yang dilakukan ini menjadi tindakan yang lebih positif, sehingga lingkungan itu bisa terpenuhi tanpa harus mengganggu temannya yang lain, merugikan temannya yang ada di ruangannya, karena pasti temannya merasa terganggu dengan tindakan Andi tersebut. Karena kita harus pintar bagaimana kita meniru apa yang ada di tangannya itu tanpa dia memperlihatkan. Begitulah mungkin kita guru, kita bisa menebak apa yang ada di dalam pikiran kita. Setidaknya kita sebagai seorang guru mampu mengetahui apa keinginannya siswa dulu. Sebelum kita membujuknya dong, pasang tingginya kan terfokuskan keinginan dulu. Jadi makanya kita sebelum kita berharap kita harus mengetahui apa tujuan dari guru tersebut, apa keinginannya, apa kebutuhannya. Apa keinginan itu? Jadi kan kalau kita sudah tahu siswa kita sudah bisa membujuk dia. Iya, kita bisa melakukan langkah apa yang harus kita lakukan agar dia mau mengikuti apa yang kita perintahkan. Jadi untuk hal itu yang harus kita lakukan, harus mengetahui apa keinginannya siswa. Ya, kebutuhan, ada kebutuhan dasar dari siswa peserta didik kita. Kemudian selanjutnya adalah posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Untuk lebih menguatkan kita tentang 5 posisi kontrol ini, kita sama-sama melihat tayangan berikut ini supaya kita bisa menyadari di mana sebenarnya posisi kita selama ini. Posisi yang bagaimana kita lakukan selama ini di kelas-kelas kita. Karena tanpa kita sadari, kita sudah melakukan semua tindakan ini. Tetapi termasuk kemana kita tindakan-tindakan kita itu yang kita lakukan. Apakah nanti kita lihat tayangan berikut ini.
Kemudian posisi pembuat merasa bersalah, tindakan-tindakan atau dialog-dialog apa yang dilakukan yang menunjukkan guru yang berada di posisi pembuat rasa bersalah. Selanjutnya posisi teman, bagaimana cara guru berbicara kepada peserta didik yang berada di posisi teman. Sekarang selanjutnya posisi terakhir yaitu posisi manajer. Yang bagaimana itu posisi manajer? Untuk tidak lupa menjawab alam saya. Baik, kalau orang alam di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkannya? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkannya adalah Kak Emma dan Ibu Aya. Kira-kira akan bisa alarm kemarin? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin program Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada. Baik, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang aku kembali ke kelas pribadi. Baik Bu, terima kasih. Jadi sebuah video yang menunjukkan tentang 5 posisi kontrol yang biasa dilakukan oleh seorang guru, di mana pada tayangan pertama itu adalah sebuah video tentang guru yang bertindak sebagai penghukum, di mana ada kata-kata atau dialog antara guru dengan anak didik yang tegas, kemudian tanpa berusaha mengetahui apa yang menyebabkan peserta didik tersebut terlambat, dia langsung serta-merta menghukum peserta didik tersebut dengan lari mengelilingi lapangan. Nah, selanjutnya untuk lebih menguatkan kita tentang kelima posisi tersebut, di sini ada pernyataan dan siapa yang mengatakannya. Jadi misalnya, kolom ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah contoh dialog yang dilakukan oleh seorang guru yang berada pada posisi pembuat orang merasa bersalah. Kemudian pernyataan berikutnya, kamu itu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah dialog yang dilakukan oleh guru yang berada pada posisi penghukum. Jadi di mana kata-kata yang diucapkan itu menunjukkan sebuah amarah atau bahwa anak ini memang sering melakukan kesalahan. Kemudian yang selanjutnya, ayolah lakukan ini demi ibu atau demi bapak. Ini adalah sebuah dialog yang menunjukkan posisi sebagai teman. Kemudian dialog tentang apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini dilakukan oleh guru yang berada pada posisi pemantau. Kalau pada posisi manajer, guru akan menekankan bagaimana masalah-masalah itu bisa terselesaikan. Dialognya mungkin seperti ini. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Seperti tadi pada tayangan itu, guru itu berusaha mencari bagaimana menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh peserta didik tadi itu, yaitu yang terlambat ke sekolah. Dia berusaha untuk minta siswa atau peserta didik untuk mencari solusi untuk mengatasi permasalahan itu. Dan solusinya itu bukan hanya 1, tapi 2 dan 3.
yaitu dengan bagaimana dia bisa menyetel alarmnya untuk membangunkannya di esok hari. Kemudian yang kedua, bagaimana dia meminta bantuan ibunya agar bisa membangunkan dia di pagi hari agar tidak terlambat lagi. Dan solusi ketiga, dia juga bisa meminta kepada kakaknya yang ada di rumahnya untuk juga mengingatkan untuk membangunkan dia untuk bisa lebih cepat datang ke sekolah. Jadi intinya bahwa posisi manajer itu adalah dia mencari solusi dari permasalahan, bukan langsung menghukum atau memberikan konsekuensi, tetapi intinya adalah bagaimana anak belajar bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan yang dilakukannya. Bagaimana seorang guru memberikan pemahaman tentang keyakinan kelas yang harus mereka lakukan sebagai bentuk usaha untuk menumbuhkan disiplin pada diri mereka, sehingga dengan itu bisa tumbuh budaya positif di sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah restitusi. Ketika restitusi ini adalah sebuah langkah. Ketiga restitusi ini dilakukan pada posisi kontrol, yaitu posisi manajer. Langkah apa yang harus dilakukan itu terlihat pada di atas. Yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang guru ketika melihat atau menghadapi tindakan yang dilakukan oleh siswa adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi bagaimana kita berusaha untuk menstabilkan dulu keadaan yang terjadi, seperti dengan melakukan dialog kepada peserta didik bahwa setiap anak itu ini ibu di sini bukan untuk kamu, bukan untuk memberikan merasa kamu tidak nyaman, tapi di sini ibu mengetahui bahwa kamu itu bukan yang pertama melakukan seperti ini. Semua orang pernah melakukan kesalahan, tetapi bagaimana baiknya kita dari kesalahan itu kita belajar untuk tidak melakukannya. Jadi bagaimana kita berusaha menstabilkan keadaan yang ada. Kemudian yang kedua adalah tindakan yang harus dilakukan adalah validasi kebutuhan. Yang bagaimana itu bentuknya, bahwa kita berusaha untuk memvalidasi kebutuhan dasar, yaitu yang tadi kita paham bersama bahwa ada 5 kebutuhan dasar. Jadi bagaimana kita seorang guru ketika kita sudah menstabilkan keadaan, kita kemudian memberikan dialog bahwa setiap anak itu melakukan tindakan itu dia pasti punya alasannya. Misalnya seperti ini, kamu tadi itu dalam mengambil makanan temamu pasti ada tujuannya. Pasti ibu menyadari itu bahwa kamu membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Tapi alangkah baiknya jika kebutuhanmu itu tanpa harus mengambil makanan orang lain. Karena kenapa? Kamu pasti merasa marah atau jengkel jika kamu terus melakukan seperti itu. Kemudian tindakan yang harus dilakukan selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Ketika kita sudah memvalidasi kebutuhan peserta didik, yaitu dengan memberikan pengakuan tentang kebutuhan yang mereka ingin penuhi untuk membenarkan tindakan-tindakan yang mereka lakukan itu, kita berusaha menanyakan keyakinan kelas kita, yaitu dengan memberikan dialog-dialog seperti ini. Kamu tadi mengambil makanan temanmu, itu termasuk tindakan-tindakan yang di luar kesepakatan kelas kita. Menurut kamu kesepakatan kelas apa yang telah kamu langgar? Seperti itu. Anak mungkin akan menjawab, kesepakatan kita itu yang tidak menghargai teman atau tidak menghormati mereka, tidak menyayangi mereka. Karena jika dia menyayangi, maka dia tidak akan mengambil barang orang lain. Jadi kita berusaha untuk menanyakan keyakinan.
Dan selanjutnya setelah kita melakukan ketiga proses ini, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan, langkah yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita meminta atau menanyakan solusi yang harus diberikan oleh siswa untuk mengatasi tindakan tersebut. Jadi kita menanyakan kepada Andi, kalau misalnya untuk mengatasi tadi itu, Kak Andi harus melakukan apa? Solusi apa yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup kamu atau kebutuhan kesenangan kamu tanpa harus mengambil makanan orang lain. Jadi solusi apa yang bisa kamu lakukan? Kamu bisa makan, tetapi kamu tidak mengambil makanan orang lain. Jadi mungkin Andi akan berpikir bahwa mungkin saya akan membawa makanan bekal dari rumah dan minta ibu untuk membawa kamu bekal sendiri untuk Andi, kemudian dibawa ke sekolah sehingga dia bisa makan bersama teman-temannya, sehingga kebutuhannya untuk bertahan hidup itu bisa terpenuhi. Teman-temannya pun merasa senang karena makanannya bisa dinikmati sendiri tanpa harus diambil oleh Andi. Ini ada tayangan tentang bagaimana saya menerapkan segitiga restitusi ini di kelas 6. Nah, jadi demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang bersedia meluangkan waktunya kita mendengarkan dan melihat tentang pelajaran apa saja yang telah kami dapatkan di program pendidikan guru penggerak ini, dan bagaimana nantinya ke depannya saya harapkan bisa mendapatkan dukungan yang lebih banyak lagi serta kerjasama yang lebih baik di antara kita agar bagaimana budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah. Supaya apa? Supaya kita bisa merasa nyaman memberikan pembelajaran peserta didik itu bisa merasa nyaman, menyenangkan dan menantang ketika mendapatkan pembelajaran dari kita. Jadi mungkin itu yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Mohon dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga kita nantinya bisa bergerak bersama dan berusaha untuk berkolaborasi, berkomitmen dan konsisten dengan apa yang telah kita yakini bersama. Demikian yang saya serahkan kepada Bapak. Akan menjadi motivasi bagi kita semua supaya kedepannya kita bisa lebih mengerti atau lebih bisa memahami apa yang menjadi karakter anak didik kita. Dengan mengucapkan alhamdulillah, acara kegiatan aksi nyata budaya positif saya nyatakan ditutup. Alhamdulillah.